Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ya nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita bersyukur ya masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, setidaknya bisa berdiri, duduk ya di dalam proses pembelajaran kita. Yang kedua, tentu kita selalu panjatkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang segala perilaku beliau menjadi keteladanan bagi kita semua ya, dalam ruang waktu apapun, sehingga kita bisa senantiasa mengkaca diri, mematulkan perilaku kita dengan perilaku Rasulullah, setidaknya dengan para perilaku ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini, saya izin memakai jaket karena memang masih ya berasa agak meriang begitu, dan mungkin beberapa suara noise nanti karena masih batuk. Ya, karena ini juga materi prolog pengantar, mudah-mudahan nanti dengan kondisi yang ada, saya izin nanti sampai jam 8-an lah ya. Tidak perlu lama, tapi kita masih tetap istiqomah masuk. Begitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Berbincang soal peradilan ya. Kita mengenal bahwa hukum Islam itu merupakan tatanan, aturan, regulasi yang mengatur segala perilaku kita umat Islam ya. Lalu hadirnya Islam di Indonesia sangat berpengaruh terhadap tatanan hukum Islam. Jadi sampai sekarang ini ya teman-teman, kalau melihat satu miniatur ajaran Islam kita ini, Indonesia sedang dilirik dan selalu akan dilirik oleh dunia di dalam Islamic Research, Islamic Studies, dan lain sebagainya, karena kita lengkap. Umat Islamnya terbesar di dunia, potensi ragam piranti-piranti keislaman itu lengkap gitu. Mau jualan syariah itu juga sangat potensial. Maka jangan heran ya teman-teman kalau melihat secara social movement kekinian itu, dodolan bank syariah di Indonesia itu laris manis. Ya. Kalau teman-teman masih agak misalnya maaf ya, syariah itu ke depan 5 tahun ke depan lagi itu jauh akan lebih masif. Ya, pertumbuhan tentang bank syariah, ya, pertumbuhan tentang hal-hal yang bersifat syariah. Ya, makanya ada karaoke syariah, ya, terus ya hotel syariah sudah ada, ya, kafe syariah sudah ada, bank syariah sudah pasti. Ya, mudah-mudahan tidak ada prostitusi syariah itu ya. Nah itu gimana ya? Wa alam, penghalalan sesuatu yang sesungguhnya haram itu kan banyak dilakukan juga oleh orang-orang tertentu yang mensiasati. Walaupun sebenarnya secara hukum pasti itu tetap haram ya. Baik, itu sekilas kita melihat tentang dinamika hukum Islam yang ada di Indonesia. Di Islam itu beragam. Di Indonesia kan sampai sekarang masih menjadi diskurs ya, perdebatan kapan sebenarnya yang jelas di Indonesia. Ya, ada yang mengatakan pertengahan abad pertama Hijriah gitu ya, abad ke-7, abad ke-8 Masehi. Ada yang mengatakan juga ke Nusantara ini abad 18 gitu ya, Masehi, dan macam-macam gitu. Ya. Daerah yang pertama dikunjungi juga ada yang mengatakan pesisir utara Sumatera, ya, ada di Samudra Pasai, Aceh, dan lain sebagainya. Memang kalau dilihat ya teman-teman sekalian,
Ya, banyak dari teman-teman dosen pengajar kami itu yang dari Aceh itu memang wajahnya itu Arab ke Indian gitu. Jadi memang kemungkinan besar kesejarahan memberikan ya penjelasan ke kita Islam hadir dari Gujarat ya melalui belahan itu lalu masuk ke Aceh gitu ya. Dan teman-teman yang Aceh itu ya memang luar biasa gitu. Keislamannya juga lebih lebih apa ya, bahasa mudahnya ya, tentu tidak terlalu mewakili, itu Islam yang lebih ori kira-kira gitu, tidak banyak bercampur dengan atau melakukan satu proses adaptasi, um, akulturasi dengan budaya setempat. Seperti di Jawa ini kan terlalu banyak ya, di Jawa itu di Kudus ya, di Surabaya, di Jawa Tengah dan juga sampai ke Jawa Barat kita mengenal adanya Wali Songo itu eh, merupakan perjuangan bagaimana menyebarkan Islam yang um, cukup adaptif dengan local wisdom, dengan tradition and also a culture based on our society ya, sehingga Hindu Buddha yang juga memiliki uh, apa semacam ritual on religion, ritual-ritual keagamaan kadang juga agak tipis dipandang di dalam kerangka kita beragama, sehingga kadang saya juga pernah menulis ya tentang bagaimana tradisi biksu dan sufistik ya, sufisme itu relatif ada kesamaan-kesamaan tertentu. Orang-orang sufi yang suka uzlah, menyendiri, ya. Orang biksu yang kemudian dia tidak nikah bahkan, ya, tidak nikah teman-teman sekalian. Loh, kok bisa? Bisa. Saya pernah nanya ke teman itu yang kebetulan satu kelas, dia seorang biksu, tapi keluar dia dari lingkaran biksu itu karena orang tuanya menghendaki dia punya anak. Kalau biksu kan tidak boleh nikah, ya. Kalau saya ditanya Mas Nurmansyah, itu Ustaz, itu orang nikah terus nganggur dong, gitu ini ya. Ya mbah urusannya kono. Tapi pernah saya langsung ke dosen kami yang mengajarkan tentang uh, Buddha ya as a wisdom religion. Jadi di dalam tataran kajian agama itu ada Abrahamic religion, ada wisdom religion. Ya, jadi kalau teman-teman catat itu dalam kajian religious studies itu udah pasti ada dua term itu yang dikemukakan. Abrahamic religions itu agama yang langitan seperti Islam, ya, Christians itu Abrahamic religion karena dia punya kitab suci yang diturunkan dari langit, kira-kira begitu. Al-Quran bagi kaum muslimin dan Injil ya, Bible itu bagi orang Kristiani. Lalu bagaimana dengan wisdom religion? Wisdom religion as locally or wisdom religion yang merupakan hasil refleksi dari manusia lalu itu menjadi tatanan agama. Loh, kok bisa? Seperti Sang Buddha Gautama itu aslinya ya yang menjadi nabinya Buddha itu create agama Buddha itu menjadi tatanan way of life mereka. Ustaz, lalu apakah mereka tidak percaya dengan Tuhan? Mereka ada nabi. Ya, sesungguhnya kalau ditanya tentang agama Buddha, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Loh, kok bisa? Iya. Lalu adanya sebab akibat, adanya balasan dan lain sebagainya. Itu bukankah Tuhan ya kan yang mengatur? Bagi mereka berlaku hukum karma. Nah, ini katanya nanti dengan pengadilan. Kalau persoalan pertentangan, pertarungan itu tak terselesaikan di pengadilan, maka ada pengadilan akhirat, kita umat Islam begitu. Tapi orang Buddha enggak, mereka meyakini bahwa ada karma. Jadi kalau misalnya Mbak Sukna ya berbuat baik kepada yang lain, ya
Dia percaya bahwa karma nanti akan juga kembali kepada kebaikan. Mbak istiqomah, yang istiqomah di dalam kebaikan, gitu ya. Nah, itu orang-orang dalam pandangan keyakinan orang Buddha akan berbalik kembali. Maka mereka itu sangat hati-hati. Ya, bahkan ya Mas Imamul Haq, biksu-biksu itu nggak bisa naik motor loh. Pernah saya tanya itu Mas, kok bisa biksu nggak naik motor? Karena kalau saya naik motor, itu potensinya saya bisa nabrak orang dan mati. Dan pantangan mereka untuk membunuh. Jadi wisdom, kebijaksanaan mereka itu yang benar ya, itu sangat tinggi sesungguhnya. Maka kalau teman-teman melihat di dalam tataran perdebatan, perselisihan keagamaan, non-religious studies, jarang Muslim itu vis-a-vis berhadapan bertarung dengan orang-orang di Buddha. Karena bagi orang-orang Buddha itu ajaran agama mereka adalah untuk jalan hidup kebaikan tanpa harus memaksakan pada yang lain. Islam pun sesungguhnya begitu. Islam ya, Nadina indallahil Islam itu sesungguhnya ya kepasrahan, kedamaian. Tapi begitu berhadapan dengan Christians yang sama religion studies atau Abrahamic religion, maka mereka orang Kristen itu, dan tidak usah heran teman-teman, itu mereka memiliki misionaris. Jadi mengajak orang di luar Kristen untuk masuk Kristen. Sedangkan orang Islam ada konsep dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi konsep tentang dakwah di dalam Islam itu amal soleh, merupakan juga jihad. Orang Kristen mereka juga punya misi, sehingga seringkali clash. Nah, ini tataran kenapa kemudian memunculkan di dalam kajian religious studies. Hubungannya apa dengan kajian kita? Kita mengenal betapa ya hukum Islam itu tadi hadir di Indonesia itu pertaruhan yang luar biasa dibawa oleh para ulama, oleh para wali, hadir di Indonesia. Sedangkan agama Kristen itu sudah hadir di Indonesia melalui kolonial penjajahan. Atau kalau orang mereka bilang ya perdagangan VOC itu. Jadi di Indonesia itu kan 350 tahun. Maka 2004 ya, saya sebenarnya 2007 ya, sehingga saya sudah punya anak pertama itu. Belum belum baru baru hamil istri ya. Itu saya hampir berangkat sebenarnya ke Belanda dan saya ingin belajar hukum di Holland, di Belanda sama di Leiden University, dan alhamdulillahnya saat itu saya sudah dapat beasiswa. Cuma ya Allah takdirkan lain karena saya saat itu masih di S2 Gajah Mada, menyelesaikan S2 Gajah Mada, istri melahirkan, saya kemudian dihadapkan untuk lebih merawat anak karena anak butuh perawatan yang intens bagi saat itu, dan istri pun eh, kesempatan scholarship ke Australia itu kita pending setahun. Kalau Belanda saya tidak bisa pending, saya memilih untuk mundur dan memang belum jadi begitu. Karena ada kesempatan lagi diberi, tapi saya nggak ambil. Istri setelah itu pending 1 tahun baru persiapan dan berangkat ke sana. Dan anak kita ajak ke sana setelah nggak bisa diajak bepergian jarak jauh itu. Dan sehingga saya memang lumayan itu 8 jam di atas pesawat terbang besar. Oh, itu harus memakai keterangan dokter. Jam 12 malam dari Jakarta ke Sydney airport, saya masih gendong si kecil itu usia berapa ya? Lagi asik-asiknya jalan dia. Dan ya itulah sekilas. Nanti kapan-kapan kita tutur ini ya pengalaman sedikit. Prinsipnya adalah ketika di Belanda mau tidak mau hukum kita itu ke sana. Nah, maka hukum yang ada di Indonesia, KUHP dan lain itu masih merujuk ke sana. Sebenarnya tugas kita ya untuk mencoba untuk merefleksikan dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu perlu direvisi.
Ya, oke. Tadi ke unmute ya. Kita lanjut ya. Bentar lagi nanti saya share screen ya. Saya ulaskan sebentar tentang kesejahteraan. Ini nggak tergesa-gesa kan? Saya nggak bisa, biasanya agak cepat itu saya menjelaskan, tapi ini karena sambil mengatur nafas dan batuk, ya saya pelankan saja, nggak apa-apa ya. Ya, habis lembur 2 minggu ini untuk 4 proposal penelitian nasional. Ya mudah-mudahan ada yang lolos ya. Nah, nanti siapa tahu lolos dan di kuliah ini nanti ada apa voucher ya, voucher ya. Voucher misalnya mahasiswa yang teraktif, indikatornya sebelum Zoom dibuka udah nongol. Lalu yang setiap meeting dia Zoom-nya kelihatan. Nah, nanti di akhir kuliah ya mudah-mudahan kan ada voucher. Nah, pulsa ya kan asik gitu ya. Ya mudah-mudahan. Kalau belum ya berarti nanti ikut kuliah lagi semester depan ya. Nah, kayak Norman Sah 2 kuliah untuk voucher KB ya. Berarti ya ya tapi santai ya, santai aja. Saya juga dipesenin begitu. Tapi kalau ini memang FAI mentargetkan apa guru besar gitu ya. Dan saat ini alhamdulillah saya ada di potensi itu, ya nggak usah dioyo gitu, nggak usah dioyo sehingga nanti habis profesor malah jatuh sakit kan nggak tepat. Pokoknya jalan ya, artikel, buku, itu pengabdian dan sebagainya. Gitu. Dan menurut saya ya teman-teman sekalian, nanti kalau ada yang berorientasi, ini semester berapa ini, Mbak Sisti, Semester 4. 4 ya, oke semester 4 itu masih imut-imut lah ya, paling enak itu pacaran ya burung laku gitu, harap kawin ya urung pantes ya, kayak apa misalnya Mas Reza Nurman saya kan burung lenceng kan gitu, maksudnya pandangan hidupnya belum lenceng ya. Ya Mas Solahuddin ini kalau dari wajahnya sih udah siap nikah ya. Dari kopiahnya itu udah kayak di hadapan Pak Mudin dan ini gitu penghulu KUA ya. Itu wajahnya, enggak tahu kalau wajah ke bawah itu kan butuh banyak kesiapan itu. Apa itu? Ya macam-macam, kesiapan memberi nafkah perut, ya itu kan, dan nafkah-nafkah yang lain itu tidak mudah gitu ya. Tapi saya percaya kok teman-teman yang di Fakultas Syariah ini itu insya Allah lah, kalau tahun ini saja itu Allah hadirkan kesempatan untuk nikah, saya sangat yakin mesti pada siap itu ya. Mbak Anggun, Mbak Sukna, Mbak Istiqomah, Mbak Nisa, misalnya ada yang lamar tahun ini terus di tahun ini pasca pandemi ini ya itu nikah, insya Allah saya percaya itu mesti bisa itu nikah. Amin. Buanter ya, mau penting sekali tahun dek wingi ya. Ya, dan beberapa teman dari pesantren dulu waktu saya kuliah itu pada nikah semester 2 semester 4 begitu. Saya tanya kenapa? Oh, dulu itu udah lama kita nunggak di pesantren, terus habis itu masih harus khidmah gitu. Sehingga mereka sebenarnya 3-4 tahun lebih tua gitu. Dan saya lihat apalagi yang saya tahu persis ya semester berapa dia itu, semester 3 itu udah nikah. Sekarang dia jadi manajer internasional hotel di Arab Saudi. Wah, keren gitu. Saya lihat itu ya yang mentalnya kuat-kuat itu Allah kasih jalan gitu, ya dari macam-macam lah ya. Ya, kalau saya sendiri tengah-tengah lah, nggak sangat nekat tapi ya lumayan lah, semester 2 waktu itu saya menikah itu S2 ya. Jadi istri di UNY,
magister pendidikan, saya di Gajah Mada, lalu menikah begitu. Dan ya itulah jalan hidup. Nah, maksud saya teman-teman sekalian, ya, ketika kita itu dihadapkan pada situasi harus menjalani kehidupan, kalau kita siap, sesungguhnya bisa. Gitu. Nah, seringnya kadang kita harus lebih banyak berbekal dulu. Seperti Mbak Risma, misalnya, semester ini suruh nulis skripsi, saya yakin bisa kok. Ya, Mas Musfar Munji gitu loh. Semester ini saya sebagai pembimbing skripsi suruh nulis skripsi itu tahun depan diujikan siap insya Allah. Gitu. Tapi memang kan tuntutannya harus ada, gitu ya. Mengikuti mata kuliah ini sehingga begitu nanti selesai di semester 7 teman-teman bisa KKN, your language and you prepare begitu nanti semester 8 sudah bisa munaqashah dan sudah gitu ya. Nah, nanti kita lanjutkan kapan-kapan tentang tip memudahkan kita di dalam menjalani step-step itu tadi. Baik, saya lanjutkan lagi ya dengan tenang, sabar ya. Nah, peradilan di dalam konteks ini itu mengikuti hukum Islam. Nuruddin Ardiniria misalnya di tahun 62 itu menulis tentang Shiratal Mustaqim, buku tentang hukum Islam, ya sebagaimana juga Hamka yang dikutip oleh Abdul Halim misalnya di dalam buku-buku itu, kitab hukum ini disebarkan ke seluruh Indonesia gitu. Oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari, lalu diperluas, diperpanjang menjadi kitab ya berjudul Sabilal Muhtadin itu yang dijadikan pegangan di dalam persoalan sengketa antar umat Islam di daerah Kesultanan Banjar. Jadi mau tidak mau ya teman-teman sekalian, kita ini Indonesia berangkat dari kesejarahan panjang kerajaan-kerajaan yang menyatu itu. Kesultanan juga demikian. Kesultanan Palembang, Banten, ya juga memunculkan beberapa kitab hukum yang ditulis oleh misalnya Syekh Abdul Samad, ya Syekh Nawawi Al-Bantani yang dijadikan ya sebagai pegangan umat Islam di dalam solving problem ya among a people society. Kerajaan seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, yang ngambil Mataram itu mereka memakai itu ya kitab Syajinatul Hukum ya. Jadi teman-teman syariah kita ini sedikit banyak mesti belajar bersama termasuk saya ya. Jadi Ustadz gimana? Ya saya sesungguhnya kan mengajarkan apa namanya 10 tahun terakhir ini banyak mengajar di perbankan syariah, mengajar di fakultas dakwah, mengajar di fakultas pendidikan juga. Gitu. Saya mengajar di komunikasi, teman-teman dakwah. Bentar ya, boleh saya sambil minum, maaf ya, kan masih agak batuk.